Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami hakul yakin kepadamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini sepenuhnya jadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah, ilmu yang mengantarkan kami jadi ahlul jannah. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan kita? Sedang menyaksikan pertemuan ini? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah mendengarkan setiap ucapan ini? Dicatat tidak oleh malaikat? Ada balasannya? Bagus. Kalau keyakinan itu setiap saat ada pada kita dengan mantap, pasti berubah hidup ini. Masalah kita adalah kurang yakin ke Allah. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah hadis sahih tentang husnuzon kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya ketika mengingatku. Wa in dzakaroni fa in dzakaroni, jika ia mengingatku fi nafsihi, pada dirinya diam tapi ingat ke Allah, zakartuhu fi nafsi, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in zakaroni fi malain, dan jika mengingatku dalam satu majlis, satu kumpulan, zakartuhu fi malain khairum minhum, dan aku pun mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik dari mereka. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini? Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, makna hadis ana inda dhanni abdi bi adalah ajakan agar kita selalu berbaik sangka, berharap kepada Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Biasanya orang berburuk sangka kepada Allah ketika ada kejadian yang tidak cocok dengan harapannya. Biasanya orang buruk sangka kepada Allah kalau merasa doanya belum terkabul atau merasa harapannya, keinginannya belum tercapai. Jadi Allah tahu pikiran kita, Allah tahu juga hati kita, dan ini sangat berpengaruh. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya, Qul ya ibadiyalladzi bagaimana qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas, asrafu ala anfusihim, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa. Jadi kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, orang yang banyak melakukan dosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, Allah mengampuni dosamu semuanya, dosa-dosa dzunuba jami'an semuanya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya haram berputus asa. Nanti kita jelaskan ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa doa, harapan dan prasangka hamba kepada Allah berpengaruh kepada hasil yang diperolehnya. Jadi doa, harapan, prasangka itu berpengaruh kepada hasil akhir. Jadi kalau kita berprasangka baik, itulah yang terjadi. Kalau berprasangka buruk, itulah yang terjadi. Jadi prasangka kita kepada Allah itu menentukan hasil. Husnuzon kepada Allah termasuk bagian penting dari iman, dari tauhid. Karena prasangka baik ke Allah lahir dari keyakinan terhadap Allah Maha Kuasa atas segala-galanya, dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ma rabbuka bizollamin lil abid, dan Tuhanmu ma rabbaka, dan Tuhanmu tidak menzolimi lil abid, hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat 46 ya. Jadi kalau orang yakin ke Allah, Allah maha suci dari perbuatan zolim, maha baik, pasti nggak akan berburuk sangka. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, husnuzon kepada Allah adalah ruh dari ibadah. Ruhnya, intinya dari ibadah. Dan ia hanya tumbuh pada hati yang mengenal Allah dengan benar. Jadi ruhnya ibadah itu adalah justru prasangka baik kepada Allah. Sedangkan kita diciptakan untuk ibadah. Jadi ruhnya itu adalah, inti dari intinya adalah prasangka baik kepada Allah. Luar biasa. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, husnuzon kepada Allah adalah buah dari ma'rifatullah.
Pengenalan kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah dengan benar, ia tidak akan pernah putus asa dari rahmatnya sekalipun banyak dosanya. Yang kelima, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, hadis ini mencakup dua hal. Satu, husnuzon, dan yang kedua, muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Siapa yang meyakini Allah Maha Baik, maka dia akan berharap dan beramal. Dan siapa yang merasa Allah tidak melihatnya, dia akan lalai dari ibadah. Demikian diantara pendapat para ulama. Baik, jadi kunci apa yang akan kita dapatkan tergantung dari prasangka kita kepada Allah. Prasangka kita kepada Allah tergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha Baik, pasti berprasangka baik. Makin yakin Allah tidak pernah zolim, kita akan berprasangka baik. Makin yakin Allah Maha Penyayang, Maha Penolong, pasti berprasangka baik. Lalu bagaimana supaya yakin? Karena seperti yang tadi dikatakan, prasangka kita kepada Allah menentukan hasil. Orang yang berprasangka baik kepada Allah harus diawali dari mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat pelajaran yang lalu, apa nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita? Nikmat apa? Saya harus berbaik sangka kepada semuanya. Apa nikmat yang pertama dari Allah untuk kita? Nikmat penciptaan. Kita dibuat, diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan, kita ada tidak? Tidak ada. Dan untung diciptakannya jadi manusia. Kalau diciptakan jadi bebek, kita lagi di mana sekarang? Bukan di kandang. Di mana bebek malam-malam? Ya silakan sajalah. Saya tidak terlalu paham dunia bebek di malam hari. Kalau kita diciptakan jadi kuman, kuman kita ini. Kalau kita diciptakan jadi babi, kita ini babi. Alhamdulillah kita diciptakan jadi manusia tanpa pesan. Yang kedua, nikmat dari Allah apa? Nikmat sesudah diciptakan diurus oleh Allah. Kita tidak bisa mengurus diri kita. Karena tidak tahu bagaimana mengurus jantung. Jantungnya saja tidak tahu. Kata orang, kata dokter katanya kita jantungan. Ya, berjantung. Memiliki jantung. Gak pernah lihat? Katanya ada usus, gak pernah lihat. Boro-boro ngurus, tahu juga? Tidak. Dan mau ngurus juga gimana ngurus usus? Siapa yang mengurus tubuh kita ini? Sejak kapan? Kenapa macet jawabannya? Sejak kapan Allah mengurus kita? Pernah ada seminggu saja Allah enggak ngurus? Sehari? Sejam? Semenit? Sedetik? Sekejap? Berarti setiap saat kita dalam limpahan karunia Allah. Benar? Tanpa kita sadar, tanpa mengakui. Banyak yang tidak mengakui. Boro-boro mensyukuri, mengakui saja kita ini diciptakan dan diurus oleh Allah, tidak nyampe ke sana.
Jadi setiap saat Allah berbuat baik kepada kita. Jantung didetakkan, nafas dihela, darah dialirkan, oksigen ditangkap, diedarkan sampai ke ujung-ujung jari, ujung kuku, ujung rambut. Tanpa kita sadari, siang malam setiap saat melimpah ruah karunia Allah. Walaupun Allah tahu kita tidak ingat kepadanya, Allah tahu kita tidak mengakui karunia-Nya, bahkan Allah sangat tahu, boro-boro disyukuri, nikmat yang ada banyak digunakan untuk melawan Allah. Allah tahu tidak mata ini suka berzina? Coba kalau mata ini, ya Allah cepat ngambil, set, maksiat, plep, gelap. Mendengar yang tidak baik, pet, guli. Ngomong jelek, oh, pita suaranya diganti dengan pita suara sapi. Oh, yang diajak ngobrol, pita suaranya diganti dengan pita suara bebek, wek 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 wek. Repot kita ngobrol. Masya Allah, ya Allah maha sabar. Ini mulut diciptakan buat zikir. Kalau dipakai ngobrol ya enggak. Ini mata diciptakan untuk melihat yang Allah sukai. Lebih banyak maksiat. Allah tahu tidak sih setiap kita maksiat? Gimana? Dalil tentang lirikan mata surat Ghafir ayat 19. Bagaimana? Ayo kalau mau bicara yang keras. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada, di hati. Jadi tiap lihat ini, lihat itu, lihat HP, Allah tahu setiap lirikan dan apa yang terjadi di hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Nikmat apa lagi sesudah diurus? Nikmat hidayah. Kita diberi hidayah Islam. Allah menciptakan manusia 7 miliar. Yang diberi hidayah Islam 2 miliar kurang. Tidak banyak. Tidak seluruh manusia yang Allah ciptakan diberi nikmat hidayah. Kalau kita tidak diberi Islam, kita kafirin, musyrikin. Kita tidak tahu, tidak kenal Allah, tidak kenal sholat, tidak kenal Rasulullah. Aduh, gimana? Nikmat besar kita diberi hidayah. Kita tidak usah iri, orang punya rumah megah, punya mobil mewah, tapi kalau nggak dapat hidayah Islam, nggak ada nilainya. Dari 2 miliar umat Islam, kita diberi nikmat tambahan. Namanya apa? Taufik. Ini kita mau datang ke majelis ilmu, mau mendengarkan ilmu lebih sedikit. Benar? Tidak semua umat Islam mau belajar Islam. Yang belajar Islam sedikit, yang mengamalkannya lebih sedikit. Yang mengamalkan Islam dengan ikhlas lebih sedikit lagi. Berapa banyak yang pada saat ini, saatnya sama nih ya, sedang berbuat maksiat. Umat Islam yang lagi maksiat nih, jam yang sama nih sekarang. Ada yang sedang berbuat dosa, ada yang berbuat sia-sia. Qadarullah, pertolongan Allah kita bisa belajar.
Ini nikmat hadirin. Bisa dipahami tidak ini? Jadi nggak usah iri sama orang yang dikasih dunia. Wah itu wajahnya keren, tapi tidak dikasih sholat. Oh itu kaya, tapi nggak bisa sujud. Oh itu gelarnya panjang, tapi nggak bisa menyebut nama Allah. Nggak usah iri dengan dunia ini, nggak usah, sama sekali gak ada apa-apanya. Irilah orang yang diberikan oleh Allah nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar? Sudah Islam, iman, ihsan. Nikmat apa yang paling mahal? Ihsan, yakin an ta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Orang yang ibadah seakan melihat Allah, kalau tidak bisa lihat Allah, yakin Allah melihat dirinya. Nah, inilah termahal. Dan disinilah husnuzon ke Allah. Makanya disebutnya ruhnya ibadah adalah berbaik sangka kepada Allah. Cara berbaik sangka kepada Allah adalah lihat apa yang Allah berikan kepada kita selama ini sampai saat ini. Ada yang kurang tidak? Tuh kan nggak jawab. Allah tahu yang nggak jawab tuh ya. Ada yang kurang pemberian dari Allah kepada kita? Emosional ya. Kelihatan yang tidak. Ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Jadi jawabnya begini, tidak penting didengar oleh saya jawabannya, tapi yang paling penting didengar oleh Allah. Apakah ada pemberian dari Allah yang kurang selama ini? Tidak ya Allah. Jawabnya ke Allah yang maha mendengar. Apakah ada yang salah perbuatan Allah ke kita? Yang kurang ada tidak? Yang mengecewakan? Benar? Kita ini milik Allah, hamba Allah, nggak usah protes. Diapakan saja kita ini oleh Allah, terbukti Allah itu maha baik. Selama ini selalu baik, walaupun kita tidak baik, Allah tetap berbuat baik ke kita. Aduh, saya tidak sopan nih kalau menyebut kalau Allah tidak sabar itu tidak baik ya. Allah maha sabar. Menyebut jengkel tidak pantas ya kan. Pikir-pikir apa untungnya ngurus kita? Sholat gak pernah khusyuk, ibadahnya jelek, ngaji jarang, sombong, petantang petenteng, dikasih uang pelit, ngomongnya pakai bohong, mengada-ada, maksiat terus. Apa urusnya? Apa untungnya ngurusin model kita ya kan? Kalau bukan maha baik, tinggal jelebet aja disambar petir, selesai. Tapi Allah maha baik, diurus. Walaupun sholat kita ngaco gitu, malah ditutupin, orang lain gak tahu sholat kita ngaco. Kita tuh ahli maksiat, ditutupi oleh Allah. Ini coba kalau dibuka ini satu sama lain, jijai ya kan? Kalau dibuka itu di kelas aib guru dibuka, nggak ada yang mau belajar. Pilkada dibuka aibnya, nggak ada yang kepilih. Ustadz penceramah, termasuk yang ceramah ini, dibuka oleh Allah aibnya, ngomong sendiri, bubar. Bayangkan, udah mengkhianati ke Allah dan Allah pasti tahu. Ditutupi. Sudah ditutupi, tahu apa? Dibimbing, dikasih ilmu bagaimana caranya supaya tobat. Udah gitu tobat, pada bisa tobat juga dengan pertolongan Allah. Ini kayak pergi ke sini,
Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih selamat juga Allah, yang ngasih ongkos kendaraan adalah Allah. Sampai di sini enggak tidur, itu juga pertolongan Allah. Oh, yang tidur, kalau gitu saya enggak ada. Setan tuh nggak suka Pak kita ke majelis taklim, apalagi kajian Ma'rifatullah, nggak mau, dibisiki supaya nggak mau dengar, berbagai cara supaya enggak dengar. Sederhananya itu aja, lagi scrolling keluar ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lama Bismillah juga, biasa maunya Bismillahirrahmanirrahim gitu, diilangin itu. Semenit aja nggak kuat dengar ayat Allah. Rasulullah SAW bersabda, A'agim, maka bisa sampai ke sini, bisa menyiwak lewat medsos, itu pasti pertolongan Allah. Nafsu nggak mau, nggak mau. Sudah dikasih ilmu supaya tobat, tobatnya juga dengan taufik Allah, udah gitu diampuni. Sudah diampuni, tahu apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah yang ngasih ilmu, Allah yang ngasih ampunan, udah gitu disebut sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Dicintai hadirin. Padahal bisanya tobat juga dengan pertolongan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Jadi sudahlah, udah nyata kita ngaco diurus dengan baik, diberi pahala, diampuni dosa, dibekelin. Terus kalau nanti Allah melakukan sesuatu ke kita yang enggak cocok dikit, jangan sotoy, jangan sok tahu. Surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci, tidak suka kepada sesuatu padahal baik menurut Allah. Bisa jadi engkau suka sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan buruk sangka itu sok tahu. Sudahlah, nih, ini HP saya nih, terserah saya, nggak mungkin dibanting, sayang, ya kan? Ini barang saja oleh orang yang terbatas dijagain. Allah yang menciptakan kita, kita tuh ciptaan Allah. Tebak, siapa yang paling sayang ke kita? Allah atau orang tua? Orang tua sayang ke kita itu karena Allah yang menyimpan kasih sayang, makanya kita diurus. Kalau Allah tidak nyimpen sifat kasih sayang di hati orang tua, brojol tinggalin, brojol tinggalin. Peang kita ini. Ditanamkan di hati ibu bapak sayang ke anak, makanya lahir walaupun sakit didekap, dipeluk, dibelai, diciumi, masya Allah, betul? Sakit ditungguin, bela-bela tidak tidur,
lagi enak makan, anak ngeluarin kotoran, gak ada jijinya. Allah yang menanamkan kasih sayang itu untuk menjaga kita ciptaannya. Allah gerakan orang-orang menyayangi kita, Allah yang menggerakkan. Sedangkan sayangnya semua makhluk ini, dengar baik-baik, sayangnya semua makhluk ini dikumpulkan cuma 1/100 dari sifat rahmat Allah yang ditebarkan ke semua makhluk sehingga induk ayam tidak nginjek anaknya. 1/sekiannya dari 1/100. Nah, Allah pemilik sifat kasih sayang. Udah tuh, jangan ada protes-protes ke Allah mah ya. Ini saya ingin menceritakan kasih sayang Allah, tapi kemampuan saya masih terbatas. Sangat tidak ada apa-apanya yang disampaikan ini dengan snik karunia Allah, kasih sayang Allah ke kita. Ini kata-kata ini tidak akan pernah cukup. Sehebat apapun makhluk menyebutkan kasih sayang Allah, pasti nggak ada apa-apanya dibanding kasih sayang Allah yang sebenar-benarnya. Maksudnya apa cerita ini? Ya sudah, Allah tuh sayang ke kita, kalau nggak mau udah dimusnahkan. Lalu kenapa kok ada yang nggak cocok? Nggak cocok tuh kan versi kebodohan kita. Allah tuh sayangnya Allah, siapa yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga? Jawab hadirin. Mana yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga? Allah. Kita mah nggak terlalu minat, basa-basi. Pengen ke sorga? Tuh kan kepaksaan. Kita mah jarang mikirin sorga tuh. Kalaupun Robbana atina fid dunya hasanah, kebayangnya duit. Jarang memikirkan kita bahagia di sorga. Jarang kita memikirkan bagaimana kita bisa pulang ke sorga. Allah adalah yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga. Makanya dibuatlah oleh Allah takdir-takdir yang bisa menggugurkan dosa kita. Karena kita banyak dosa. Dosa kita banyak dan makin banyak. Setiap waktu istighfar dikit. Harusnya kan sholat itu, kalau bagus sholatnya, sholat itu menggugurkan dari sholat ke sholat. Jadi harusnya kita tuh semangat mau sholat, karena Allah membersihkan dosa-dosa kecil. Mata tidak terjaga, mulut salah ngomong dan berbagai dosa. Subuh ke duhur banyak dosa, duhur bersih kalau bagus. Duhur ke asar bersih, maghrib bersih, isya bersih, bobo udah lebih siap nih, bersih dari dosa kecil. Nanti tiap Jumatan nggak kehapus oleh yang 5 kali sholat sehari, ketemu Jumatan hapus. Aduh, disiapkan. Sepertiga malam terakhir hapus. Udah segala diberikan sarana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Kaget. Saya niup situ kaget, saya kaget sikap situ. Jadi berseri. Dan kalau pelan tiupannya enggak berguguran dos. 4 kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gugur tuh dosa-dosa kita. Seperti gugurnya daun-daun.
Kenapa? Karena Allah ingin kita bahagia di dunia ini. Bahagia itu dengan bersih dari dosa. Kita tidak mungkin tidak punya dosa karena potensi kita untuk dosa, tapi Allah terus memberikan fasilitas penggugur. Sedekah. Sedekah itu kan seperti menyiram air ke api. Coba masih ingat dosanya ini kalau diibaratkan api seperti lilin atau obor? Jujur, dosa kita ini kalau diibaratkan api seperti lilin atau obor? Obor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Sekarang sedekahnya 2.000. Kira-kira kalau jadi air segede apa itu? Air sendok kecil, Kasep. Makanya orang-orang yang rajin sedekah padam dosanya. Itu karena Allah sayang ke kita. Sakit itu penggugur dosa, sakit itu. Ma yusibu musliman sebentar saya bacakan hadisnya, takut salah ya. Ini hadisnya, rekan-rekan sekalian. Supaya nanti tidak penggugur dosa ya, maaf ya, harusnya sudah hafal ini. Tidaklah menimpa satu musibah kepada seorang muslim. Sini nih. Ma yusibul muslima min nasobin. Tidaklah seorang muslim ditimpa satu keletihan min nasobin, jadi capek, letih, wala wasobin, dan penyakit yang terus-menerus menimpa, segala karasa, sakit ini, sakit itu izin Allah semua. Wala hammin, cemas, risau, galau, nyesek aja. Wala husnin, sedih, nelangsa hati itu. Wala adan, gangguan-gangguan, ada yang iri, ada yang ngefitnah, ada yang ngejelek-jelekin, ada yang jahil, ada yang ngebully, gangguan orang-orang. Wala ghammin, kesusahan-kesusahan, aduh susah, nyari uang susah, nyari jodoh susah, nyari apalagi susah, pokoknya mah serba susah, hidupnya tuh susah, tidak serba lancar. Hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Makanya kalau lagi capek, husnuzon ke Allah. Capek sekali, aduh, cari nafkah capek, ngurus anak capek, ngurus keluarga capek, belajar capek, ngurus kerja capek, usaha capek. Itu ada penggugur dosa, nggak usah pakai mengeluh. Kalau tidak dibikin capek namanya Robocop. Tapi kalau baterainya habis berhenti. Ini kalau udah capek sekali, ya Allah, langsung husnuzon. Ini cara Allah menggugurkan dosa-dosa. Astagfirullah, ya Allah. Nanti sakit, sariawan, jerawat, jangar, keselak, kaligata, rorombehen, ambeien, tumor, segala jenis penyakit
semuanya adalah penggugur dosa. Aduh sakit sekali, digerus dosanya. Makanya masih ingat cerita ahlul musibah? Ahlul musibah itu yang di dunianya itu susah aja. Ini susah, cari uang susah, cari kerjaan susah, pokoknya susah aja. Mau makan susah, itu Allah yang memperhatikannya, terus membersihkan dosa-dosanya. Sampai meninggal nanti bersih dari dosa. Jadi kesusahan di dunia itu bagian kasih sayang Allah. Nanti masuk surganya tuh orang yang ahlul musibah tuh tinggi sekali. Sampai kita ini yang tidak banyak musibahnya iri. Tahu begitu saya mending dihidupkan aja di dunia lagi dan dipotong, diiris sampai kecil-kecil. Saking ingin penggugur dosa. Jadi kalau nanti lagi sakit husnuzon. Kenapa ya? Teman saya salah makan obat. Tadinya obat resep paten yang dimakan ternyata cuma vitamin B kompleks, malah sembuh. Saya udah dioperasi, udah diobras, udah segala. Suka-suka yang punya tubuh ini, benar? Husnuzon. Kalau sudah husnuzon, ikhtiar jangan. Husnuzon tuh kaplingnya di hati. Ikhtiar, sempurnakan. Ikhtiar kenapa harus sempurnakan? Karena ikhtiar ibadah. Berdoa jangan, berdoa ibadah. Udah gitu gimana? Udah baik sangka, udah ikhtiar, udah doa, pasrahkan ke Allah. Allah tahu kapan paling tepat sembuh. Tadi apa selanjutnya? Cemas, wala hammin, galau, cepat husnuzon. Ya Allah, tidak ada yang menyimpan galau di hati ini selain Engkau. Kenapa Allah menyimpan galau? Supaya kita tobat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun ya Allah, saya berburuk sangka kepadamu. Ampun ya Allah, saya sering tidak ridho ke takdirmu. Saya sering jengkel dan kecewa kepadamu. Ampun ya Allah. Ingat ya, yang membulak-balik hati adalah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Galau itu oleh Allah digalaukan. Sedih, cepat istighfar. Diganggu orang, orang yang ganggu kita itu orang yang rugi, karena dia jadi jalan penggugur dosa kita. Dianya sendiri berdosa. Saya belum nyari yang lain. Misal kita dihina, yang rugi siapa? Yang dihina atau yang menghina? Dia atau bahaya tidak dihina orang? Bahaya tidak? Jadi penghinaan itu baliknya ke siapa? Ke yang menghina. Kalau kita yang dihina jadinya gimana? Kita dihina orang, apa efeknya untuk kita? Jadi apa kita dihina orang? Digugurkan dosa. Nah, si dia itu apes tuh. Dia bagian menderita jadi dosa, kita rontok dosa. Jadi harusnya gimana nih sama orang yang menghina? Diapain dia? Terlalu soleh yang pakai dikirim buah-buahan. Tapi bagus.
Minimal kita jangan marah, karena kita nggak rugi dihina. Monyet lo, jadi monyet? Tidak. Mirip monyet? Kata siapa? Tidak. Kalau dia nyebut monyet ke kita, apa jawabannya? Monyet lo, jawabannya bagaimana? Kerak lo. Bukan begitu. Senyum aja. Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salam. Enggak rugi dihina monyet mah. Sukan gara-gara dihina monyet kemudian ekor keluar, enggak ada. Orang yang merugikan kita, dia rugi sendiri. Kita untung, gugur dosa kalau menyikapinya dengan sikap yang benar. Begitulah rekan-rekan sekalian. Coba bapak-bapak, kalau dimarahi istri gimana? Siapa yang sengsara? Jawab Pak, bukan ketawa. Kalau bapak dimarahin istri, siapa yang sengsara? Bapak. Enak aja. Bapak jadi nggak bisa pulang ya kan? Jadi itikaf terus kan? Astagfirullah. Kalau istri marah-marah Pak, gimana coba Bapak? Kasihan istri, udah capek marah-marah, dosa kita jadi berguguran, istri jadi nambah dosa, pahalanya dikasihin ke kita. Masa Bapak bangga ya enggak? Istri saya tuh orang yang paling berjasa. Kenapa Pak? Karena tiap hari marah, tiap hari dosa saya digugurkan, tiap hari pahalanya ditambah, makin marah saya kirim naikin lagi penghasilan. Ayo Bu, marah lagi lah. Target saya bidadari di sorga, nggak apa-apa di dunia yang ini aja lah, supaya ngabisin dosa. Zolim Pak, nggak boleh gitu. Hadirin, tiap kepahitan, gangguan itu juga segera tobat. Jangan takut, kita nggak bisa ngerubah orang lain. Kita ikhtiar menjelaskan, mencegah kemungkaran, harus ya. Tetapi hakikatnya kita tidak rugi. Kalaupun kita terbunuh sekalipun, kita tidak rugi, malah jadi syuhada. Oleh karena itulah berbaik sangka, ya. Doa, aduh kok doa saya belum dikabulkan? Nggak usah mikir gitu. Doa saja terus, Allah mendengar kok. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Sebelum kita doa aja, Allah udah tahu apa yang mau kita omongkan. Doa terus. Baik sangka terus kepada Allah. Sempurnakan ikhtiar, berobat terus. Apa aja yang baik, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itu perintahnya. Semangat, ikhtiar sempurnakan. Apa yang manfaat, periksa ke dokter, periksa, makan obat. Kalau harus apa yang manfaat menurut dunia, manfaat menurut akhirat, manfaat, lakukan. Doa, terus doa, terus doa. Saat mustajab, kondisi mustajab, doa yang mustajab, terus. Jangan lemah, enggak ada lemah. Allah melihat semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Sekalipun mungut sampah, Allah lihat. Kita mendoakan orang lain dalam sembunyi-sembunyi, Allah dengar. Kita memaafkan orang yang menyakiti, Allah tahu. Terus baca Quran, terbata-bata, asal benar, baca, Allah tahu. Allah tahu uang kita cuma 5.000, kita sedekahkan semuanya. Allah tahu tidak? Allah tahu, tidak ada yang tidak dikelihatan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia
Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jangan berburuk sangka ke Allah. Karena buruk sangka itulah yang akan kembali ke kita. Kalau doa belum diijabah, versi kita, Allah sudah tahu kapan doa yang paling tepat. Bentuknya seperti apa. Jangan sok tahu. Kalau keinginan kita belum terkabul, gak ada masalah. Terus saja. Perbaiki diri. Tidak ada kecewanya kepada Allah. Kalau tergelincir berbuat dosa, sebesar apapun dosa, ampunan Allah lebih besar. Taubat. Berhenti dari maksiat, minta ampun, sesali dengan sungguh-sungguh, gantikan keburukan dengan kebaikan. Jangan ragukan ampunan dari Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Langit, bumi, alam semesta ini diurus oleh Allah dengan sempurna. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Jangan risau. Allah sudah tahu siapa kita, keadaan kita, perasaan kita. Rasa-rasa sakit, pedih, Allah tahu semuanya. Karena yang menciptakan rasa itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan ke Allah semuanya. Allah melihat. Ini sekarang kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat juga hadir di sini, kita tidak lihat. Mencatat tempat duduk ini jadi saksi di akhirat nanti. Pasti. Kenapa sholat sunnah sesudah fardu dianjurkan bergeser? Nambah saksi. Kenapa sambil jalan berzikir? Bukan cuman ini yang dapat pahala, itu kaki kita nginjek tanah waktu kita zikir, itu juga akan jadi saksi di akhirat. Sekarang lagi musim jogging, lari, zikir. Tenki, tahu tenki? 10K. Lari 10K. Niatnya apa? Niatnya adalah supaya sehat. Sehat untuk apa? Sehat supaya kuat ibadah. Sehat supaya manfaat buat orang banyak. Sehat supaya tidak nyusahin siapa-siapa. Tiap lari pakaiannya syar'i, tiap langkahnya zikir, bukan dapat pahalanya saja, itu langkah-langkahnya nanti akan bersaksi di akhirat. Luar biasa. Saking Allah mau nambah kita pahala supaya ke surga. Terima kasih hadirin sekalian. Berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan pernah kecewa, jangan pernah curiga. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Tidak ada yang paling menginginkan kita kembali ke surga selain Allah. Allah memberikan kejadian apapun pasti baik bagi orang beriman. Pasti baik. Mau diapakan saja baik. Tidak ada perancang yang lebih maha sempurna dalam merancang kebaikan bagi kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan tenang kalau baik sangka. Tenang dan dikabulkan. Semoga manfaat. Terima kasih hadirin sekalian. Kita bersedekah sambil berzikir, membaca ayat-ayat Quran. Ya, silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang menjanjikan ampunan tiada bertepi, ampuni kami ya Allah. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu, lebih banyak mengkhianati-Mu daripada mematuhi-Mu. Ampuni ya Allah, betapa banyak karunia-Mu yang tidak pernah kami syukuri, betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni kami jarang ikhlas. Engkau sudah tahu niat kami, betapa banyak kebaikan yang kami lakukan bukan karena Engkau. Lebih sibuk ingin dinilai dan dipuji makhluk-Mu. Ya Allah, ampuni ibadah kami tidak pernah khusyuk. Kami jarang merasakan khusyuknya sholat. Ampuni kami jarang berdoa kepada-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni kami jarang mensyukuri. Juga ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering kecewa dengan takdir-Mu, sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami ya Allah, jarang bersabar ketika ujian dari-Mu harus kami jalani. Padahal setiap ujian dari-Mu pasti baik, pasti membawa kebaikan, pasti yang terbaik. Ya Allah, ampuni segala suudzon kami kepada-Mu. Padahal apapun yang Engkau takdirkan untuk kami pasti karena kasih sayang-Mu.
Maha suci Engkau dari perbuatan zalim. Ya Allah, ampuni kami tidak sungguh-sungguh ikhtiar. Ampuni kami jarang bertawakal kepadamu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami orang-orang yang suka menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami pasti binasa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wahai Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Engkau takdirkan kami terlahir dari orang tua. Ampuni segala prasangka buruk kami, segala perkataan buruk kami, segala perilaku buruk kami kepada orang-orang yang telah Engkau jadikan jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, baik kami tahu maupun tidak tahu. Engkau Maha tahu. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, Engkau Maha tahu semua harapan kami, semua keadaan kami. Wahai Allah yang Maha Agung, jangan biarkan satupun yang hatinya sempit kecuali Engkau lapangkan, yang diselimuti aib dan dosa kecuali Engkau ampuni. Jangan biarkan yang sedang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang kekurangan kecuali Engkau cukupi, yang dililit hutang kecuali Engkau lunasi, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, ya Allah, ya Syafi. Yang sedang dihimpit masalah, Engkaulah yang kuasa melapangkan, ya Fattah. Yang berhajat, Engkaulah yang mengabulkan. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik bagi hamba-hamba yang mendambakannya, ya Allah. Berikan keturunan terbaik bagi hamba-hambamu yang sangat merindukannya. Engkau Maha tahu. Berikan, ya Allah, ijabah doa-doa kami lebih baik dari apa yang dapat kami mohon. Ya Rabb, undang jamaah ini ke Baitullah. Sempurnakan keislaman sebelum ajal datang. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Tolonglah saudara kami khususan di Palestina, ya Allah. Engkau tahu segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau sudah saksikan segala-galanya. Engkaulah satu-satunya yang kuasa menolong. Tolonglah dengan sempurna, ya Rabb. Menangkan atas kaum zalimi. Ya Allah, tolonglah bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertauhid, yang bertakwa, yang bisa membimbing negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih semua kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.